Wuri Handayani. Hari ini indah sekali. Aku di depan, murid-muridku di belakang. Sesekali mereka di depan dan aku di belakang, mendiskusikan cerita negeriku tercinta. Tergagap dia bicara. Dengan sabar ku menunggu. Helaan napasnya mengatakan sejuta perkataan di benaknya. Bagai bidan di bangsal persalinan, ku berikan trik untuk lahirkan konsep itu. Sekali lagi dan lagi. Terus itu dia. Aku dan mereka berjalan bersama, melahirkan ide dan karya di kelas yang indah. Tuanku datang dan membawa secari kertas. Sakti sekali bunyinya. Ingarso sung tulodo ing madia mangun karso. Tut Wuri Handa. Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan nasional, kala itu pendidikan hanya mampu dinikmati oleh segelintir kaum, dari kaum bangsawan dan para calon pegawai pemerintah. Namun Ki Hajar Dewantara menghendaki perubahan pemikiran beliau bahwa sejatinya pendidikan harus dinikmati oleh segenap rakyat. Untuk mewujudkannya, beliau mendirikan sebuah taman siswa. Dengan didirikan taman siswa merupakan gerbang kemerdekaan bagi rakyat untuk bisa menikmati pendidikan tanpa memandang status sosial, dan di dalam pilar kebangsaan pun ditiadakan. Melihat dari namanya, taman siswa. Taman artinya tempat bermain yang menyuguhkan keindahan. Di sini nampak pendidikan dan pelajaran. Yang diharapkan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menyenangkan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan semboyan Ingarso sung teledo, yang artinya di depan memberi teladan, ing madia mangun karso, di tengah atau di antara murid, pendidik mampu memberi semangat untuk menciptakan prakarsa, dan Tut Wuri Handayani dari belakang memberi dorongan. Pendidikan sejatinya memerdekakan, yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kata berhamba di sini memiliki makna bahwa pendidikan harus berorientasi pada murid atau berpusat pada murid, memberikan pelayanan pada murid, namun tetap memperhatikan harkat dan martabat seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan pendidikan sebagai persemaian berbagai benih, di mana guru diibaratkan sebagai petani yang merawat benih, dan murid sebagai beragam benih yang ditanam. Benih yang kurang baik jika ditempatkan di tanah yang subur mendapatkan pupuk, air, cahaya matahari, dan perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang subur. Begitupun sebaliknya, benih yang baik jika ditempatkan di lahan yang gersang, tidak mendapatkan air, matahari, pupuk, dan perlakuan yang tepat oleh petani, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman yang tidak subur. Setiap benih memiliki kodratnya masing-masing. Biarkanlah benih padi tumbuh menjadi padi, biarkanlah benih jagung tumbuh menjadi jagung. Tak perlu memaksakan kehendak agar benih padi tumbuh menjadi jagung dan sebaliknya.
Untuk memajukan peradaban kita hendaknya terus bergerak dengan bersumbu pada nilai-nilai kemanusiaan seperti tata surya yang terus bergerak tanpa henti. Di dalamnya terdapat beragam lingkaran dan planetum dengan ciri khas dan karakter masing-masing. Setiap planet juga memiliki kecepatan yang berbeda dalam mengitari matahari, namun tak perlu memaksakan bumi agar mampu seperti Saturnus. Begitupun sebaliknya, dalam pendidikan, anak juga memiliki keberagaman. Mereka memiliki bakat, minat, potensi, keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, hendaknya mampu menghargai keberagaman, bukan malah sibuk untuk menyeragamkan keberagaman. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan apakah yang dimaksud? Yakni budi pekerti, di mana budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta artinya menanamkan pikiran, rasa memperluas perasaan, memperhalus perasaan, karsa memperkuat kemauan, dan pekerti adalah tenaga dengan berolahraga akan menyehatkan jasmani. Semua aspek ini haruslah seimbang untuk mencapai pembelajaran yang utuh atau holistik. Hasil yang diharapkan dari perubahan itu adalah pembelajaran yang holistik dan seimbang, akan menciptakan kesempurnaan budi pekerti, dan kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak kepada kebijaksanaan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.